Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Mirnawanti, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas PGRI Semarang dengan nomor induk mahasiswa 255-30708. Pada hari ini, hari Selasa 22 Juli 2025, akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya, dan ini kartu bukti lapor diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa agar pembelajaran yang kita lakukan lebih lancar, ilmu yang kita dapat lebih bermanfaat. Silakan ketua kelas Jahid untuk pimpin doanya.
WhatsApp grup sekolah bahwa Raka dan Adian sedang sakit. Nah, untuk itu marilah kita doakan mereka berdua supaya diberikan kesehatan kembali agar bisa belajar bersama-sama dengan kita. Nah, sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Silakan anak-anak semua untuk berdiri.
baik. Ya, siap? Siap. Tapi sebelumnya kita ice breaking dulu. Siap? Siap. Oke. Are you ready for my class? Yes, I am. Yes, we are. Are you ready for my class? Let's be quiet. Are you ready? Yes, I'm ready. Are you ready? Yes, I'm ready. Let's go. Be kind. Siap? Kita nonton, kita simak videonya. Nah, kan anak ini sudah dibagi menjadi beberapa kelompok menurut kesukaan dan minatnya. Jadi, nanti simak videonya dengan seksama. Silakan. Tunggu sebentar. Nah, silakan kita tonton videonya simak bersama-sama. Coba kalian perhatikan, ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan
tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Nah, gimana, seru tidak tadi pembelajarannya, video pembelajarannya? Apa yang Anda lihat tadi di video tentang apa? Tentang tumbuhan. Tadi tumbuhan terdiri dari apa saja? Daun, bunga, buah, dan juga biji. Tadi Ibu mau tanya sedikit, ada yang masih ingat? Coba tadi ingat ya, baru ditayangkan videonya. Tadi akan berfungsi untuk apa? Menyerap air dan juga nutrisi. Kalau daun, yang paling atas tempat terjadinya fotosintesis. Nah, sekarang Ibu mempunyai tumbuhannya. Apa ini tumbuhan apa? Cabe. Ya. Di tumbuhan itu apa tumbuhan itu? Nah, tumbuhan adalah makhluk hidup yang dapat melakukan fotosintesis yang bertujuan memproduksi makanan untuk bertahan hidup dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya. Coba sekarang, di sini ada bagian tubuhnya, ada apa saja? Oh, dari atas dulu baru paling bawah. Paling bawah. Ini ada apa yang paling bawah? Akar. Lalu ada yang panjang ini? Batang. Lalu apa lagi? Buahnya ini. Lalu daun dan terakhir ini bunganya. Kecil. Kelihatan tidak ada bunganya? Kelihatan di sini. Nah, jadi di sini ada akar, batang, daun, buah, dan juga bunganya. Nah, kalau ini daun adalah bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran. Tuh, lembaran-lembaran. Tumbuhnya pada cabang-cabang batangnya. Nah, daun ini berfungsi sebagai tempat terjadinya apa tadi? Fotosintesis. Lalu yang kedua ada bunganya yang kecil tadi nih, kelihatan warna putih? Nah, kalau bunga adalah bagian tanaman yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Jadi setelah proses pembuahan, bunga akan membentuk biji yang menjadi calon individu. Nah, si biji ini tadi, si bunga ini, jadilah apa ini? Buah. Dari bunga jadilah buahnya. Buah adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk membungkus dan melindungi biji. Ada bijinya di dalam? Nah, itu fungsinya untuk membungkus dan melindungi biji. Buah ini merupakan bentuk perkembangan lanjutan dari apa tadi? Bunga. Dari bunga. Nah, lalu ada yang panjang ini, yang kuat sekali. Batang. Ada batangnya ini kelihatan? Bisa kan ya? Ya. Batang adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai apa? Tempat bertumbuh bagian tumbuhan yang lain. Nah, batang juga menopang bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Ini buah, daun, bunga ditopang oleh batang. Lalu yang paling bawah ada apa?
bagi tumbuhan. Nah, akan juga menahan berdirinya tumbuhan. Tadi di video ada 2 jenis akar, siapa yang masih ingat? Di video ada 2 jenis akar yang dijelaskan. Yang pertama ada akar tunggal, lalu serabut. Jadi akar itu ada 2 macam, ada tunggal dan akar serabut. Nah, selain itu tumbuhan juga sangat bermanfaat untuk manusia. Ada beberapa fungsinya nih. Yang pertama sebagai sumber obat-obatan herbal. Pernah tahu? Pernah meminum sesuatu atau ramuan dari obat-obatan herbal dari tanaman? Misalkan kalau kita batuk, suka apa? Jahe. Jahenya diolah itu menjadi obat-obatan herbal dan dapat langsung diminum. Ada juga yang misalkan anak kecil nih susah makan, suka dikasih apa itu? Bukan, yang warnanya kuning, suka ada di tukang jamu. Bukan, itu ada kunyit. Nah, kunyit termasuk tumbuhan bukan? Ya, itu merupakan nantinya menjadi dapat obat-obatan herbal. Lalu fungsi tumbuhan bagi manusia yang kedua sebagai sumber makanan. Ya, tadi anak-anak ibu tanya makannya dengan apa? Sayur. Ada yang dengan bayam, ada brokoli, ada sayur sop, ada bermacam-macam lagi. Nah, itu menjadi sumber makanan untuk kita, untuk tubuh kita. Jadi kalau kita makan otomatis kita jadi berenergi. Nah, lalu yang ketiga bisa mengurangi polusi. Lalu juga dapat penghasil oksigen. Kita manusia menghirup oksigen, butuh oksigen? Butuh tidak? Nah, kalau kita memerlukan oksigen berarti kita harus rajin menanam tumbuhan atau menanam pohon. Biar apa? Oksigennya juga lebih segar, lebih banyak lagi. Misalkan kalau kita keadaan sedang panas nih, terik matahari di luar, kita suka berteduh di mana selain di rumah? Pohon. Kenapa memilih di pohon? Hah? Adem. Kenapa lagi bisa mending di pohon duduknya? Gimana? Teduh sudah di pohon. Nah, karena pohon itu menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh kita manusia. Lalu selanjutnya fungsi tumbuhan nih bagi manusia menjaga kualitas tanah. Sekarang kalau ibu mau bisa mencontohkan di pegunungan atau di bukit itu bisa terjadi longsor karena apa? Karena hujan dan juga kurangnya pohon atau tumbuhan. Jadi kualitas tanahnya juga jelek. Tidak ada yang menopang kuat. Kalau ada pohon kan ada akar-akarnya. Di dalam ada akar-akarnya yang menyerap air. Jadi kuat sih tanah juga. Kualitasnya juga bakal bagus. Dan yang terakhir, fungsi tumbuhan bagi manusia menjaga siklus air. Nah, kita breaking dulu lagi aja ya. Siap? Siap. Masih semangat tidak ini? Masih. Coba ibu ngecek dulu. Tetap semangat. Tetap 1 kali, 2 kali, 3 kali, tepuk 4 kali. Masih ada yang kurang fokus. Tepuk 4 kali.
Yang tadi ada. Sudah selesai? Kalau begitu seperti biasa, kalau sudah selesai kalau sudah selesai lihat lagi tugasnya. Apakah ada yang kurang? Apakah masih ada yang belum lengkap? Silahkan lengkapi lagi, perhatikan lagi jawaban-jawabannya secara bersama-sama. Coba. Lebih dilengkapi lagi. Sudah, yakin sudah selesai? Sudah. Oh, siap presentasi? Mau dari kelompok mana dulu? Kelompok 1. Berarti kelompok 1 dari kelompok durian. Silakan Jahit dan teman-teman maju ke depan. Yuk, silakan sebelah sini teman-teman. Perkenalkan dulu nama kelompoknya juga nanti dan nama anggotanya. Geser sebelah sini, geser kan? Geser. Majuan di depan. Ini dia, geser dia. Terus geser. Di sini dia. Nah, dah. Kan silau enggak? Geser sebelah sini dikit, ke kanan sedikit. Nah, silakan diulang. Yang lain perhatikan ya. Anda teman-teman kita akan mempresentasikan. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan Mempresentasikan bagian dari tumbuh-tumbuhan dan juga fungsinya. Daun berfungsi untuk fotosintesis, buah berfungsi untuk menyimpan makanan, bunga berfungsi untuk perkembangbiakan, batang berfungsi untuk yang mengantarkan ke seluruh bagian, akar berfungsi menyerap air mineral dalam tanah. Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya ini ke kelompok 1? Ada yang mau bertanya tidak? Nah, silakan Citra, apa? Tadi bunga fungsinya untuk apa? Bunga tadi. Fungsinya untuk berkembang biakan. Oh, jadi bunga untuk berkembang biakan. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Jawabannya Citra sudah cukup? Sudah? Silakan tutup lagi oleh Jahit. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih apa untuk kelompok 1? Kasih W, kasih O, kasih P. Wow, keren. Ya, terima
pembagian. Ada lagi yang mau bertanya? Kelompok ini ada yang bertanya? Nggak ada yang bertanya? Udah paham semuanya? Nah, kalau begitu silakan tutup presentasinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih apa untuk kelompok Citra? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kita lanjutkan ke kelompok selanjutnya, kelompok 3. Silakan kelompok Pandu maju ke depan. Perkenalkan dulu nanti nama teman-temannya. Yuk, maju ke depan, Isan maju dulu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 4 akan mempresentasikan mengenal bagian-bagian tumbuhan. Nama saya Muhammad Pandur dari kelompok 3 dan anggota-anggota kami. Di sini ada Ray, ada Iksan, ada Alfian, dan Rasul dan Arfa. Di sini ada akar menyerap air dan nutrisi. Batang menopang bagian tumbuhan dan mengantarkan air. Daun tempat terjadinya fotosintesis dan mengeluarkan oksigen. Bunga fungsi untuk tempat berkembang biakan. Buah menjaga biji dan menyimpan makanan. Ada yang bertanya? ada yang ingin bertanya? Silakan, jangan malu-malu. Silakan tanya apa yang mau ditanyakan atau yang ada penasaran. Silakan Iki, mau tanya apa? Buah fungsinya untuk apa? Buah fungsinya untuk apa? Buah berfungsi menjaga biji dan menyimpan makanan. Nah, puas Iki dengan jawabannya? Ada lagi? Jadi mau bertanya lagi? Yang lainnya ada yang mau bertanya? Cukup? Silakan. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih apa untuk kelompok ini tadi? Kelompok 3? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Silakan duduk kembali. Nah, jadi sampai sini Ananda paham? Sudah dijelaskan melalui video, lalu melalui tadi dengan bahan yang konkret dan juga presentasi semuanya. Hasil presentasi semuanya kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Wow, keren. Wow, keren. Coba Ibu mau kompak semuanya ya. Tepuk buat keren. Tepuk W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Nah, semuanya keren, hebat semuanya sudah berani presentasi di depan kelas. Sekarang ada yang mau ditanyakan dulu? Seputaran tadi tentang tumbuhan dan juga fungsinya. Sudah paham berarti anaknya semua? Kalau begitu Ibu, kalian anaknya semua sudah paham. Ibu akan membagikan evaluasinya. Jadi nanti dapat dilihat Ananda paham atau tidak. Tapi sebelumnya Ibu mau ice breaking dulu. Masih semangat tidak ini? Coba mau dengar dulu. Tepuk semangat. Kalau Ibu bilang siang 2 kali. Kalau Ibu bilang pagi berarti 1 kali. Kalau siang 2 kali. Kalau sore
Menulis isinya. Jangan lupa namanya ditulis tanggal yang lengkap. Tidak bekerja sama dikerjakan secara mandiri. Ibu kasih waktu 15 menit. Jadi tenang saja, lebih teliti lagi. Kenapa, Rehan? Coba diingat-ingat lagi. Tadi kita membahas apa saja? Ya, isi. Coba ingat-ingat lagi ya.
Sudah selesai? Ibu kasih waktu sebentar lagi, lebih sedikit lagi. Coba perhatikan, baca ulangi sekali lagi, sekilas lagi. Jadi juga masih ada yang dihapus ya, masih ada yang kurang lengkap. Mungkin silakan dilengkapi lagi, lebih diperdalam lagi. Sudah selesai belum ini semua? Sudah? Yakin? Sudah, ini sudah selesai? Kelompok 3 sudah selesai? Kelompok 2? Kelompok 1? Yakin? Jangan kumpulkan per kelompok. Seperti biasa, nanti ketuanya yang maju ke depan untuk mengumpulkan tugasnya. Itu bisa disimpan di depan sebelah sini. Oke, kalau begitu ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau bertanya? Nah, nanti sebelumnya Ibu akan menyimpulkan dulu. Kita tadi belajar tentang apa? Tumbuhan dan juga fungsinya. Sekilas lagi dengarkan ya, agar Anda semua nanti dapat lebih diingat lagi. Tadi di dalam tumbuhan ini ada apa saja? Bagian-bagiannya apa saja? Bunga. Jadi yang paling bawah itu akar. Tadi akar berfungsi tempat masuknya air dan juga nutrisi. Kalau batang tadi fungsinya untuk apa? Menopang tanaman. Jadi batang ini fungsinya menopang tanaman atau menopang bagian tubuh lainnya yang ada di atas. Kalau batang kuat tidak? Kalau pohon nih, batang pohon jambu misalkan. Kalau kita naik ke pohon jambu, ke batangnya kuat? Kenapa itu bisa kuat? Karena ditopang oleh akarnya itu sendiri, akarnya yang lebih kuat. Nah, kecuali kalau kita naik ke dahannya, ranting-rantingnya, kira-kira bakal apa? Jatuh, karena yang kuat itu batangnya. Yang kedua, yang ketiga ada apa? Sudah akar, batang, ada buah. Ada buah. Kalau buah berfungsi untuk apa? Masih ingat? Untuk melindungi dan membungkus biji. Ya. Lalu ada bunga. Nih bunganya yang kecil tidak terlihat. Terlihat tidak di belakang? Nah, ada terlihat. Bunga berfungsi sebagai alat berkembang biak. Dan yang terakhir ada daun, fungsinya sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Silakan, ada yang mau bertanya dari kelompok 1 dulu. Paham? Dari kelompok 2 silakan, ada yang mau bertanya? Kelompok 3 ada yang mau bertanya? Tidak? Berarti anak-anak semua sudah paham?
keluar dari kelas jadi happy, kita mengadakan tepuk-tepuk dulu. Mau? Boleh. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk tidak sampai. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 5 kali. Coba sekarang boleh ke meja, tapi pelan-pelan ya. Tepuk 1 kali. 2 kali. Tepuk meja 3 kali. Tepuk meja 4 kali. Masih mau pulang juga harus fokus tepat, konsentrasi ya. Tepuk ke meja 4 kali. Ya, sebelah sana ada. Tepuk meja 4 kali. Tepuk meja 5 kali. Tepuk meja 5 2 kali. Oke. Kalau begitu, Ibu cukupkan hari ini dengan ucapan Alhamdulillah. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Jadi pimpin lagi doanya untuk pulang. Sikap siap baca doa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sikap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, kita nyanyikan dulu seperti biasa lagu Gelang Sepatu Gelang. 1, 2, 3. Gelang sepatu gelang, gelang sirama-rama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Sekali lagi, gelang sepatu gelang, gelang sirama-rama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Tepuk tangan untuk kita semua. Sampai jumpa esok hari. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Hati-hati di jalan. Langsung pulang, ganti baju seperti biasa, istirahat. Ya, silakan untuk kelompok yang pertama pulang. Yang paling rapi. Kelompok